Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan memberikan informasi terbaru ya, kebijakan YouTube tentang prinsip kualitas konten yang dibuat untuk anak-anak dan apa saja dampaknya. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, kita lanjut ya. Tentunya kita tahu ya bahwa YouTube mempunyai peraturan dan kebijakannya. Dan itu akan selalu berubah dan ada yang baru. Tentunya kita sebagai para kreator harus mematuhi itu semua. Salah satunya ini kebijakannya ya. Nah, ini kebijakannya ya. Di Karuben ya. Di sini kalian bisa baca info terbaru terkait prinsip kualitas konten yang dibuat untuk anak-anak. Nah, kalau kalian ingin membuat konten untuk anak-anak, kalian harus pelajari dulu ya prinsip-prinsipnya. Dan di sini juga YouTube telah bekerja sama dengan pakar perkembangan anak guna memandu kreator konten anak-anak dan keluarga di YouTube. Prinsip kualitas sudah menjadi panduan bagi sistem rekomendasi YouTube serta penyertaan konten di YouTube Kids. Pada tahun ini, kami akan mulai menerapkan kebijakan monetisasi baru. Ini untuk channel anak-anak ya. Jadi kalian harus mematuhi prinsip-prinsip ini. Dan di sini ada dua prinsip ya untuk kualitas. Yang pertama adalah kualitas tinggi dan kualitas rendah. Dan di sini kita bisa langsung baca ya untuk prinsip kualitasnya. Kalian klik aja prinsip kualitas ini yang berwarna biru ya, atau tulisannya biru. Nah, di sini kalian scroll ke bawah. Ini ada prinsip kualitas tinggi ya. Konten yang sesuai dengan usia, memperkaya, menarik, dan menginspirasi dapat hadir dalam berbagai format dan mencakup berbagai topik. Di sini yang pertama, menjadi orang baik. Nah, ini mencakup konten yang menunjukkan atau mendorong rasa hormat, perilaku baik, dan kebiasaan sehat. Di sini juga ada contohnya ya. Termasuk konten tentang berbagi, menjadi teman baik, menyikat gigi, makan sayuran, dan menetapkan tujuan kesehatan digital. Nah, pasti juga kalian pernah lihat ya, konten anak yang cara menyikat gigi misalnya, atau konten yang menyuruh untuk makan sayuran. Nah, itu ya. Nah, di sini yang kedua ya, belajar dan menginspirasi rasa ingin tahu. Ini termasuk konten yang mendorong pemikiran kritis, mendiskusikan ide-ide yang terhubung, dan penemuan dan eksplorasi dunia. Konten harus sesuai usia dan dirancang untuk audiens muda. Ini juga dapat menjangkau pembelajaran tradisional hingga non-tradisional, misalnya akademis, pembelajaran informal, eksplorasi berbasis minat, dan tutorial. Pastinya ada ya, misalnya cara berhitung, cara menggambar, ataupun cara mewarnai. Nah, pasti ada ya, itu banyak banget ya. Dan di sini yang ketiga, kreativitas, permainan, dan imajinasi. Ini termasuk konten yang merangsang pikiran atau imajinatif. Ini juga dapat mendorong anak-anak untuk membuat dan terlibat dengan sesuatu dengan cara yang bermakna dan baru. Contohnya termasuk menciptakan dunia imajiner, mendongeng, trik sepak bola, bernyanyi bersama, dan aktivitas kreatif seperti seni dan kerajinan. Nah, itu ya untuk ketiga. Dan yang keempat di sini dalam traction dengan isu-isu dunia nyata. Ini termasuk konten yang menggambarkan pelajaran hidup dan karakter yang kuat, atau mendorong membangun keterampilan sosial emosional, pemecahan masalah, dan berpikir independen.
ini sering mencakup narasi yang lengkap. Misalnya pengembangan karakter, plot, resolusi, dan pelajaran yang jelas. Ini yang terakhir ya, keanekaragaman, kesetaraan, dan inklusi. Konten ini merayakan dan mendorong representasi dan partisipasi dari berbagai perspektif dan kelompok orang. Ya, contohnya membahas manfaat keragaman dan inklusi dan menggambarkan cerita atau karakter yang menampilkan tema-tema ini. Ya, itu ya untuk prinsip kualitas tinggi. Jadi itu konten yang benar-benar bernilai positif dan bermanfaat ya untuk anak-anak. Nah, itu ya untuk prinsip kualitas tinggi. Dan di sini ada prinsip kualitas rendah. Hindari membuat konten berkualitas rendah. Ini termasuk konten yang pertama, sangat komersial atau promosi. Konten yang terutama berfokus pada pembelian produk atau mempromosikan merek dan logo. Nah, itu jadi jangan sampai itu. Misalnya mainan dan makanan. Yang kedua di sini, mendorong perilaku atau sikap negatif. Konten yang mendorong aktivitas berbahaya, pemborosan, penindasan, ketidakjujuran, atau kurangnya rasa hormat terhadap orang lain. Nah, misalnya lelucon, berbahaya atau tidak aman, kebiasaan makan yang tidak sehat. Nah, itu ya. Ini yang ketiga, menipu mendidik. Konten yang mengklaim memiliki nilai pendidikan dalam judul atau gambar mininya, tetapi sebenarnya tidak memiliki panduan atau penjelasan. Ya, tidak relevan ya seperti itu. Misalnya judul dan gambar mininya dan sama isinya itu ya tidak sesuai ya. Dan kadang juga menampilkan konten yang berulang ya, yang tidak ada artinya atau informasi yang tidak akurat. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, di sini yang keempat ya, menghalangi pemahaman, tidak dapat dipahami. Misalnya, memiliki visual yang goyah, audio yang tidak terdengar. Yang kelima, ini menyesatkan ya, konten yang tidak benar, berlebihan, aneh, atau berdasarkan opini dan dapat membingungkan penonton. Dan yang keenam di sini, pengguna karakter anak-anak yang aneh. Konten yang menempatkan karakter anak-anak populer ya, animasi atau aksi langsung dalam situasi yang tidak menyenangkan. Nah, itu ya untuk prinsip yang kalian harus pahami. Dan kalian bisa baca lagi di sini ya untuk lebih pahamnya. Di sini kita kembali ya. Dan siapa sih yang terkena dampak dari kebijakan ini? Ya, tentunya kreator yang membuat konten untuk anak-anak ya. Dan di sini juga ada dua dampak ya. Yang pertama, dampak pada rekomendasi, dan yang kedua, dampak pada monetisasi. Di sini kita bahas dulu di dampak yang pertama ya, pada rekomendasi. Nah, jika konten Anda yang dibuat untuk anak-anak sesuai dengan prinsip kualitas tinggi kami akan melakukan upaya lebih untuk merekomendasikan konten Anda. Kami juga menggunakan prinsip-prinsip ini untuk menentukan konten yang akan disertakan dalam aplikasi YouTube Kids. Dan jika konten kalian berkualitas rendah, mungkin tidak akan direkomendasikan atau disertakan dalam aplikasi YouTube Kids. Nah, itu ya untuk dampak pada rekomendasi. Dan di sini yang kedua, dampak pada monetisasi ya. Dan ini berlaku pada bulan November ya. Dan buat kalian yang kontennya itu berkualitas rendah ya, itu mungkin akan ditolak ya dalam monetisasi, dan juga akan ada pembatasan pada iklan ya. Dan kami juga akan memulai dengan menghapus channel dari YPP yang utamanya memiliki video yang dibuat untuk anak-anak, dan banyak dari video tersebut
mendorong perilaku negatif. Namun sebaiknya pertimbangkan semua prinsip kualitas kami saat meninjau video Anda dan pikirkan strategi konten terbaik agar channel Anda meraih sukses di masa mendatang. Jadi, usahakan kalian membuat konten ya dengan prinsip kualitas tinggi. Tentunya bernilai positif ya, dan membuat anak-anak bisa menambah wawasan dan juga bisa bermanfaat. Nah, itu ya. Di sini juga kalian bisa baca untuk catatan ya. Tim peninjauan YPP, kami akan meninjau channel yang memiliki fokus utama pada konten yang dibuat untuk anak-anak dengan kualitas rendah. Pertama, jika Anda kemungkinan channel Anda terkena dampak, Anda akan menerima email sebelum perubahan ini berlaku. Yang kedua, bahkan jika channel Anda tidak berpengaruh, konten anak-anak berkualitas rendah mungkin melanggar pedoman konten yang cocok untuk iklan. Dan hal ini akan diperbarui dalam beberapa minggu ke depan. Video tersebut mungkin akan menerima ikon kuning. Nah, itu ya untuk informasinya. Dan kalian bisa baca lebih jelasnya di bantuan YouTube ya. Dan jangan lupa nonton video aku yang baru ya, yang nongol di layar akhir ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.